Aku akan memberikanmu uang sebanyak yang kau inginkan. Tetapi, hanya dengan satu syarat, ujar seorang pria dengan nada suara. Baritonnya yang khas sembari. Tersenyum semir. Pria itu kini sedang duduk bersandar di atas kursi kebesarannya dengar kedua tangannya yang bertaut di bawah dagu serta kedua kakinya disilangkan sambil menatap gadis yang kini berdiri di hadapannya dengan tampang yang memerlukan belas kasihan. Devan kini Henderson, nama pria itu. Dia adalah seorang CEO muda dari sebuah perusahaan besar, Henderson Corporation. Sebuah perusahaan yang cukup terkenal yang merupakan perusahaan tekstil terbesar di negaranya. Apa syaratnya, Pak? Tanya wanita itu dengan sedikit ragu-ragu. Wanita itu bahkan tak berani menatap wajah pria yang merupakan atasannya itu secara langsung. Diandra Clarista, perempuan berusia 23 tahun yang sedang mengalami kesulitan keuangan untuk membiayai biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit parah dan harus segera dioperasi. Diandra, aku akan memberikanmu uang sebanyak yang kamu minta untuk biaya operasi ibumu, bahkan aku akan menanggung semua biaya pengobatan ibumu sampai sembuh. Asalkan. Pria itu menggantung ucapannya. Dahi dia berkerut dengan salah satu, alisnya terangkat. Asalkan apa, Pak? Tanya Diandra. Devan tersenyum, dan senyumnya makin sulit untuk diartikan. Dia kemudian beranjak dari tempat duduknya dan berjalan menghampiri Diandra. Sementara Diandra merasa gugup saat pria berpostur tubuh jangkung itu kini berdiri tepat di hadapannya. Dave mencapit dagu lancip milik dia dengan ibu jari dan telunjuknya. Dave mengangkat sedikit wajah dia yang menunduk agar melihat ke arah Dave. Kemudian dia mendekatkan wajahnya ke arah Dave. Asalkan kamu bersedia menjadi teman tidurku selama 3 bulan dan menuruti segala perintahku, Bisius, Dave tepat di telinga Dave. Jedward, bagaikan tersambar petir di siang hari, itulah yang dirasakan oleh Dave saat ini. Mendengar ucapan Dave yang begitu lancang dan di luar dugaannya, membuat dia membulatkan bola matanya. Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar dari mulut atasannya itu. Menjadi teman tidurnya selama 3 bulan? Yang benar saja, apa pria ini sudah tidak waras? Plak! Sebuah tamparan mendarat. Begitu saja tepat di pipi pria bermata abu tersebut. Berani sekali kau. Hardik Dave sembari menunjuk dia sambil memegang pipinya yang terasa pias. Harusnya aku yang berkata seperti itu kepada Anda, Pak. Ucap Dean dengan nada suara yang bergitar dan mata yang mendelir. Dia kini lagi memandang hormat kepada pria yang kini berada di hadapannya yang sudah melupakan status pria itu. Sebagai asasnya, saat pria itu dengan begitu berani macetnya. Dengarkan aku Tuan Dev yang terhormat. Aku tahu kamu adalah orang yang kaya raya, dan aku hanya orang miskin. Ucap dia dengan dada yang terlihat naik turun. Dia benar-benar tidak terima saat seseorang dengan begitu berani melecehkan dirinya. Namun meski kamu kaya, bukan berarti kamu bisa membeli kehormatan dan harga diri seseorang sesuka hatimu. Apa menurutmu, kehormatan seorang wanita hanya bernilai puluhan atau ratusan juta? Sargah Deandra. Hai Her, Dev terkekeh dengan begitu remeh saat mendengar ucapan dia yang begitu berani itu. Namun hal itu tidak membuat Dev merasa gentar sedikit pun. Jika ia memang mengapa? Apa aku salah? Bukankah semua wanita itu sama? Mereka rela menukar kehormatannya hanya demi seonggok uang ratusan atau miliaran? Tanya Dev sembari mencapit dagu dia kembali dengan tangannya. Dene yang merasa dirinya telah dilecehkan oleh atasannya sendiri, Dean tidak bisa menahan luapan api emosi yang berkobar dari dalam dirinya. Wajahnya tampak merah padam. Seorang pria secara terang-terangan tengah menginjak-injak harga dirinya tepat di hadapannya
tentu saja membuat dia merasa tidak terima. Apa lelaki ini tidak mempunyai seorang ibu atau saudara perempuan? Apa dia tidak berpikir, jika seandainya ibu atau saudara perempuannya lah yang diperlakukan seperti ini? Jelas Anda salah, Pak. Geram dia, sembari menampik tangan kotor milik pria itu dengan kasar. Dengarkan aku baik-baik, Pak Dev. Dia menunjuk dengan telunjuknya tepat di depan wajah Dev dengan begitu berani. Jika Anda menganggap aku sama, seperti wanita lainnya yang rela menukar kehormatannya demi uang, maka Anda salah besar. Ucap dia dengan begitu tegas dan penuh penekanan disertai delikan matanya yang tajam menatap ke arah pria yang berstatus sebagai atasannya itu. Camkan ini baik-baik. Aku tidak sama seperti mereka. Dan ingat satu hal lagi. Jangan pernah kamu menyentuhku dengan tangan kotormu itu. Lanjut dah. Dev yang mendengar ucapan Dale yang terkesan begitu berani, membuat Dev tidak percaya bahwa wanita ini adalah wanita yang sama yang biasanya selalu bersikap lemah, lembut dan pat dalam kesehariannya saat bekerja. Namun hal itu tidak membuat Dev gentar, justru kemarahan dia membuatnya makin tertarik untuk memiliki wanita berambut coklat dengan postur tubuh yang tinggi, semampai yang merupakan sekretaris pribadinya itu. Hanya dengan menatap lekuk tubuh dari wanita yang terbalut celana bahan berwarna hitam, serta kemeja putih polos berlengan pendek, membuat Dev sudah bisa membayangkan bagaimana bentuk tubuh wanita itu. Meski pakaian dia memang terkesan tertutup dalam kesehariannya, namun hal itu saja sudah mampu membuat Dev bisa membayangkan malam-malam panas mereka di atas ranjang. Dev bahkan sudah mulai berimajinasi liar dalam kepalanya, membayangkan bagaimana wanita itu akan mendesah di bawah kungkungannya di atas ranjang empuk miliknya. Benarkah? Tanya Dev dengan nada yang terdengar meremehkan. Seolah dia merasa bahwa ucapan wanita itu hanyalah bualan semata. Apa wajahku ini terlihat sedang bermain-main? Tanya dia dengan raut wajah yang cukup meyakinkan bahwa dia sedang tidak main-main dengan ucapannya. Baiklah, tetapi ketahuilah Dea bahwa sejak kecil aku selalu bisa mendapatkan apapun yang aku inginkan. Bahkan sampai saat ini, semua itu masih berlaku. Ucap Dev sambil dia kembali menjatuhkan dirinya di atas kursi kehormatannya sambil menyilangkan kedua kakinya dan memutar-mutar kursinya. Maka perlu Anda ketahui juga, untuk pertama kalinya aku akan membuat Anda tidak bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ucap Dale sebelum dia melangkahkan kakinya keluar dari ruangan tersebut. Benarkah? Tanya Dev sembari menaikkan salah satu alisnya merasa tertantang dengan ucapan Dea. Seklight, Brakel. Dia membuka lalu membanting pen tersebut secara kasar. Melihat hal itu Dev hanya tersenyum smirk. Wanita Fang benar tersenyum smirk. Wanita yang benar-benar unik dan menarik menurutnya. Baru kali ini ada wanita yang begitu berani bersikap kurang ajar seperti itu kepadanya, dan bahkan berani menolaknya mentah-mentah. Tidak, seperti para wanita lainnya, harus Dev akui bahwa dia memang sangat berbeda dengan para wanita yang pernah dia temui. Para wanita itu bahkan akan secara sukarela menawarkan tubuhnya kepada Dev, namun sayang sekali Dev tidak pernah tertarik untuk menyentuh para wanita jalang yang sudah entar. Berapa banyak lelaki yang telah menjamah tubuh mereka. Dev paling tidak suka dengan barang bekas orang lain. Deh, jangan sebut aku Devankine Henderson jika aku tidak bisa memilikimu. Akan aku pastikan aku akan membuat kamu mengerang. Nikmat di bawah kungkunganku. Ucapnya dengan diringi senyum, devil yang mengembang di bibirnya, yang sensual.